Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Salma Ramadhani dengan NPM 714230028. Terima kasih kepada Anda yang telah menonton podcast saya, yaitu podcast Kenalan Atu, dan di sini saya tidak akan sendirian karena akan ada bintang tamu spesial. Beliau merupakan seorang politikus, seorang anak emas bangsa, dan yang paling mengejutkannya lagi, beliau merupakan seorang saudara dari Bapak Anies Baswedan. Langsung saja kita panggilkan Valen Rional. Halo Pak. Makasih ya Indonesia udah undang saya ke podcast Kenalan Atu ini. Terima kasih juga Bapak udah menyempatkan hadir ya. Ya. Boleh Bapak diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Okay. Halo semuanya, saya Valen Rional. Saya seorang Menteri Perkompakan umur 34 tahun dan saat ini saya sedang menjalani kedinasan di daerah Tambun. Keren sekali Bapak. Jadi gini Pak, saya ingin bertanya-tanya tentang kasus Denny Siregar pada tahun 2020, yang dimana menurut saya kasus ini itu sudah di luar batas ya. Beliau dan seenaknya mengupload foto santri-santri dari pesantren ke medsosnya tanpa izin. Terus ditambah narasi yang nyakitin mereka menyebut calon teroris. Bagaimana pendapat Anda? Oh iya, menurut saya sih beliau itu secara hukum udah kena banget ya sama pasal 26 ayat 1 UU ITE, yang artinya dilarang untuk menyebarkan data pribadi orang lain sih tanpa izin dari yang bersangkutan. Nah, apalagi korbannya anak-anak kan. Iya, Jadi anak-anak. bisa jadi beliau juga kena tuh sama UU Perlindungan Anak. Oh, kira-kira ada nggak ya korelasinya dengan mata kuliah etika dan manajemen profesi IT kasus Denny Siregar ini menurut Bapak bagaimana? Etika ada banget sih ya, ada banget. Nah, jadi ini bisa jadi tamparan keras sih buat kita semua untuk melek digital, yang artinya kita itu jangan mudah untuk sebarkan data orang lain karena bisa jadi itu bikin orang lain trauma kan. Nah, terus buat yang mau jadi profesional IT pun menurut saya nggak harus jago ngoding doang sih, tapi yang namanya etika juga harus dijunjung tinggi. Oh, berarti kita saling maksudnya berarti profesi IT ini dengan UIT itu saling berkaitan ya Pak? Iya. Iya. Dengar-dengar juga Bapak dulu seorang programmer ya waktu muda. Iya, betul. Saya sekarang mau tanya-tanya tentang algoritma backtracking ya. Setahu saya algoritma backtracking merupakan algoritma teknik pencarian solusi digunakan untuk menyelesaikan masalah secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri dengan cara mencoba satu persatu semua kemungkinan solusi. Apakah benar? Ya, benar, betul. Kalau begitu, bisakah Anda memberikan contoh kasus nyatanya di kehidupan sehari-hari? Contoh kasus nyatanya sih banyak ya. Cuma mungkin salah satunya ada yang namanya job scheduling. Sesuai namanya ya, dia untuk penjadwalan sih. Jadi artinya dia tuh seperti menjadwalkan tas-tas atau tugas-tugas pada mesin atau aplikasi cloud computing. Nah, ini nantinya dia akan berjalan secara berurutan atau mungkin tidak. Nah, maksudnya ini tuh ada pada si proses eksekusinya. Jadi eksekusinya ini dia ada di dalam server. Wah, menarik banget ya teman-teman penjelasan dari Bapak Valen Rional, sangat menarik banget. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kuliah dari mana sih, lulusannya dari mana? Saya dulu kuliah di D4 Teknik Informatika ULBI. Nah, untuk kalian yang ingin menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa seperti halnya Bapak Valen Rional, langsung saja join ke D4 Teknik Informatika di ULBI. Ya, bisa semuanya join ya. Dadah!